Pemirsa, petugas mengagalkan upaya penyeludupan sejumlah satwa hidup asal Thailand di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Satwa eksotis itu disembunyikan pelaku di dalam kaos kaki dan legging yang dikenakannya. Badan Karantina Indonesia berhasil menggagalkan upaya penyelundupan satwa hidup di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Seorang warga negara Indonesia berinisial HA yang baru tiba dari Thailand melalui Terminal 2 diamankan petugas karantina setelah diduga membawa satwa hidup tanpa dokumen resmi. Dari hasil pemeriksaan, petugas mengamankan 3 ekor marmoset, 4 ekor kadal Panama, 2 ekor bearded dragon, serta 1 ekor kadal Euromestic. Satwa-satwa tersebut disembunyikan pelaku di dalam kaos kaki dan diselipkan pada legging yang digunakan pelaku saat tiba di Indonesia. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi yang diterima petugas. Pengawasan lalu lintas hewan akan terus diperketat untuk mencegah masuknya penyakit hewan maupun praktik perdagangan satwa ilegal. Kita bersama-sama melakukan penegahan terhadap adanya dugaan pemasukan ilegal beberapa satwa. Nah, satwa ini memang kita dalam sistem karantina, tadi saya bilang lalu lintas itu biasa-biasa saja, boleh semuanya. Tapi memang harus dijamin kesehatannya. Tugas juga mengimbau masyarakat untuk mematuhi seluruh ketentuan karantina dalam membawa hewan dan tumbuhan. Atas perbuatannya, pelaku terancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, si Indot Today kita awali dengan informasi tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian terhadap 3 pendaki Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Ketiga korban masih terjebak di atas puncak saat terjadi erupsi Gunung Dukono pada Jumat kemarin. Memasuki hari kedua, tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian terhadap 3 pendaki Gunung Dukono yang dilaporkan hilang saat terjadi erupsi. 1 pendaki merupakan WNI dan 2 lainnya warga negara asing asal Singapura. Pencarian hari kedua pada Sabtu pagi dengan mengerahkan 103 personel gabungan. Pencarian akan memperluas area dengan 700 meter persegi dari titik korban dilaporkan hilang. Pencarian ketiga korban dilakukan tim SAR gabungan secara ekstra karena mengingat kondisi Gunung Dukono masih terus erupsi dengan menyemburkan abu vulkanik yang tinggi. Lakukan melalui pencarian melalui darat dan udara. Drone yang dikeluarkan baik dari Basarnas maupun dari teman-teman BRIMOB akan melakukan pencarian melalui udara. Dan sementara untuk tim darat ada sekitar 103 orang tim SAR gabungan yang tergabung dalam pencarian kali ini. Diketahui ketiga korban melakukan pendakian sehari sebelum terjadi erupsi Gunung Dukono di Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara. Mereka dilaporkan hilang saat gunung api setinggi 1087 meter dari permukaan laut itu erupsi dengan ketinggian kolom abu vulkanik mencapai 10.000 meter di atas puncak gunung yang terjadi pada Jumat pagi. Dari Halmahera Utara, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, diduga dipicu kebocoran gas sebuah indekos di Mamuju, Sulawesi Barat meledak. Akibatnya seorang penghuni kos mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Ledakan dahsyat menghancurkan sebuah kamar di indekos di Jalan Andi Depu, Kota Mamuju, Sulawesi Barat. Kerasnya suara ledakan juga membuat panik sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi. Akibat peristiwa ini, seorang penghuni kos terluka tertimpa reruntuhan bangunan. Polisi datang ke lokasi melakukan pemeriksaan dan menggelar olah tempat kejadian perkara. Ledakan diduga dipicu tabung gas 3 kg yang bocor. Hasil olah TKP memang pemicunya terkait dengan adanya tabung gas yang bocor sehingga pada saat kamar kos ini tertutup, dalam kamar ini mengendap gas sehingga begitu mungkin diperkirakan ada bunga api atau pada saat dimulai dinyalakan AC-nya, disitulah terjadi ledakan.
Korban luka dibawa petugas ke rumah sakit untuk penanganan medis. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Afrendi, iNews melaporkan. Pemirsa, selidiki penyebab kebakaran, polisi gelar olah TKP di rumah anggota BPK RI Hairul Saleh di Tanjung Barat. Dan akibat peristiwa ini, Hairul Saleh meninggal dunia diduga terjebak di lantai 4 rumah yang menjadi titik terjadinya kebakaran. Polisi menggelar olah TKP di rumah anggota BPK RI Hairul Saleh. Proses olah TKP berlangsung tertutup. Polisi mengumpulkan barang bukti dan memeriksa 3 saksi. Dari hasil pemeriksaan sementara, kebakaran terjadi di area ruang kerja Hairul Saleh yang berada di lantai 4 rumah. Saat kejadian, Hairul Saleh tidak sendiri, korban bersama dengan 3 asisten rumah tangganya di lantai 4. Nah, itu masih kita mintai keterangan dari asisten rumah tangga, saksi-saksi. Keterangan tersebut kita kumpulkan, kita cari persesuaian dengan alat bukti yang ada di lokasi. Kondisi yang terbakar berapa persen, Pak? Ya? Sementara 80-an lah ya, atas ya, lantai atas ya, atas ruang kerja beliau ya. 80% lah. Ya, di ruang kerja beliau kalau bawah. Sebelumnya peristiwa kebakaran melanda rumah anggota BPK RI Hairul Saleh di Jalan Teratai, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Perang antar kampung terjadi di Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur. 9 rumah dibakar dan 1 warga terkena tembakan senjata rakitan. Mundur sudah, mundur. Bentrokan pecah antara warga desa Waiburak dan dusun Lewonara serta desa Narasausina di Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur. Informasi beredar menyebutkan bahwa sebelum bentrokan terdengar 3 kali ledakan bom rakitan di belakang pos Lewonara. Sejumlah warga memprovokasi dengan menuduh aparat yang bertugas membiarkan warga dusun Bele menyembunyikan bom rakitan di belakang pos pengamanan. Akibat bentrokan ini 9 rumah warga dibakar dan 1 orang terkena tembakan senjata rakitan. Perang antar kampung ini menggunakan bom molotov dan senjata rakitan, dan hingga saat ini aparat masih berjaga-jaga di lokasi bentrok. Aparat Brimob juga mengamankan bom rakitan yang siap diledakkan. Dari Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar angkat bicara terkait dengan kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saat ini Kementerian Agama tengah fokus melakukan pembenahan guna mencegah kasus serupa kembali terulang. Kasus dugaan kekerasan yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Dolokusumo di Kabupaten Pati, Jawa Tengah menjadi sorotan bagi Kementerian Agama. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan pihaknya tidak tinggal diam terkait kasus tersebut. Saat ini Kementerian Agama tengah fokus melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem dan pengawasan di lingkungan lembaga pendidikan agama. Langkah tersebut diharapkan dapat memperketat standar operasional prosedur atau SOP, terutama dalam aspek perlindungan santri. Jangan dulu ke situ, Pak. Ini konsentrasi kita ke sini. Ya sedang kita adakan pembenahan. Selain telah menghentikan pendaftaran murid baru serta dalam proses pencabutan izin operasional pesantren Dolokusumo, Menteri Agama juga mendesak aparat penegak hukum bisa memproses perbuatan pelaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.